Hi guys, how are you? Saya yakin semua dalam kondisi sehat ya. As an entrepreneur dan juga tergabung dalam sekolah bisnis yang fokus mendevelop entrepreneur lapangan, sehingga beberapa teman bertanya sama saya, apakah tepat memulai bisnis di saat ini? Saya sharing sama mereka bahwa di himbauan di rumah saja itu membuat saya tetap berbisnis ya, online dan justru malah sangat sibuk sekali. Oke, dan yang kedua karena bisnisnya adalah global, jadi kita bukan hanya fokus kepada satu negara. Oke, dan yang menarik bahwa di setiap masa penuh tantangan selalu ada namanya celah. So tetap bisa memulai? Yes, why not? Justru harus gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sharing bahwa ada namanya bisnis itu ada kriteria-kriteria yang ideal. Tentunya kita ingin memiliki bisnis yang ideal, betul ya. Ini adalah sharing poin-poin dari saya. Yang pertama adalah e-commerce. Saya rasa ini kriteria menjadi signifikan penting dengan adanya work from home di rumah saja. Ini bisa membuka mata kita bahwa e-commerce itu very important. Oke. Kriteria yang kedua adalah afiliasi atau kolaborasi. Nah, ini sangat penting karena kita tidak hidup di dunia di zamannya generasinya orang tua atau kakek nenek kita bahwa bisnis itu ya sendirian, tidak kerja sama dengan orang lain. Saat ini justru kolaborasilah yang akan memenangkan market, memenangkan pertarungan bisnis. Yang ketiga itu adalah global market. Oke. Kita lihat bahwa contoh seperti sekarang, negara yang lockdown secara keseluruhan, apakah bisa berbisnis di negara tersebut? Ya semua orang kena lockdown gitu ya. Tapi kalau bisnisnya itu mencakup skop global, maka dia tetap bisa melakukan bisnis dengan orang-orang dari negara lain. Oke. Nah, yang kriteria yang keempat adalah, saya rasa ini paling disukai, yaitu apa? Low investment. Oke. Saya rasa semua suka lah ya. Tapi tentunya harus diimbangi dengan kriteria yang kelima, yaitu apa? Potensial income-nya yang besar, karena semua orang memulai bisnis pasti inginnya yang create a fortune, bukan sekedar for a living. Setuju ya? Oke. Nah, tapi bagaimana dengan risikonya? Nah, itu kriteria yang keenam, bahwa kita maunya adalah low risk. Oke. Contoh kayak sekarang, mungkin setahun 2 tahun yang lalu ada orang membangun bisnis dengan modal sangat besar. Hempasan pandemik ini kan kita nggak tahu berapa lama. Jika tidak bisa bertahan, mungkin dengan risk perusahaan misalnya harus tutup dan sebagainya. Bayangkan nggak risikonya seberapa besar. Nah, tentunya kita tidak mau yang seperti itu gitu ya. Oke, so sekarang kita masuk ke kriteria yang berikutnya, yaitu kriteria yang ketujuh, yaitu segmen marketnya luas. Kita maunya dari anak kecil sampai usia sangat senior itu bisa menjadi konsumen kita, dari warna kulitnya itu kuning, hijau, biru, apapun itu bisa menjadi segmennya kita. Setuju ya? Oke, dan kriteria berikutnya yang juga 8 ya, kriteria 8 itu mudah diduplikasi. Kok penting? Iya, karena kita hidup di zaman yang berbeda. Saya maunya work hard, play hard. Tapi kalau bisnis tidak bisa diduplikasi, bagaimana bisa play hard? Orang tua kita mungkin berbisnis yaitu mereka tidak menurunkan ekspertisnya mereka ke orang lain. End up-nya mereka juga tidak bisa menikmati karena harus dia yang menjalankan. Oke. Nah, kriteria berikutnya dengan ada mudah diduplikasi dan tentunya harus bisa menghasilkan residual income, karena itulah yang kita senang kerja untuk satu periode waktu beberapa tahun tapi ada residual income-nya. Saya punya satu partner itu mulai bisnis tahun 2008, dia meninggal di 2011. Selama 9 tahun terakhir ini keluarganya tuh menikmati residual income dari hasil bisnis dia selama 3 tahun. So ini cool banget nggak? Menurut saya sih cool banget gitu ya. Dan kriteria yang ke-10 adalah monetizable. Monetizable maksudnya apa? Itu ya seperti cash machine. Nah, banyak startup yang membuat orang tuh tergiur karena valuasinya tinggi, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Tapi apakah identik dengan monetizable atau bisa cash machine? Belum tentu. Oke. Saya rasa kalau saya maunya yang bisa cash machine gitu ya. Oke. Yang kriteria yang ke-11, tentunya kita berbisnis itu untuk family kita. Jadi kalau bisnis itu bisa diturunkan atau diwariskan kepada anak-anaknya kita.
Oke. Karena kan kita nggak tahu kapan kita check outnya, setuju nggak? Jadi sangat penting untuk bisa punya bisnis yang diturunkan. Oke, dan yang ke-12 ini adalah yang the most important, tapi kebanyakan orang tidak tahu, yaitu support system. Ya, karena support system ini yang membuat suatu bisnis itu adalah sustainable dan duplicable, dan yang menunjang kriteria 1 sampai 11 itu akan berjalan dengan baik. Nah, support system itu apa sih? Buat orang awam mungkin gampang mengertinya itu adalah sekolah bisnis. Oke, tapi bukan seperti sekolah bisnis misalnya jurusan ekonomi lah, manajemen dan sebagainya. Tapi ini adalah sekolah bisnis yang mencetak entrepreneur lapangan. Oke, yang fokus pada mengasah mindset, leadership, skill, ya, mentality, value in business, attitude in business, hal-hal seperti ini, karena most of us itu tidak datang dari latar belakang business owner, family business owner, ataupun sistem pendidikan bisnis lapangan gitu ya. Sehingga biasanya butuh waktu yang menjadi sangat panjang, trial and error-nya sangat panjang untuk menemukan kunci-kunci dalam membangun suatu bisnis. Nah, dengan masuk ke dalam sekolah bisnis, kita mengikuti program-program pelatihannya dan kita bisa memotong jalur ini dan perpendek, dan kita bisa menikmati hasil-hasilnya. Oke, so penting banget nggak? Buat saya penting, karena saya nggak mau dibayar oleh waktu yang panjang. Oke, nah ini sharing saya. Pertanyaan berikutnya mungkin dari teman-teman, apakah benar ada bisnis yang bisa memenuhi 12 kriteria tadi? Ataupun apakah benar ada yang namanya sekolah bisnis lapangan yang mencetak entrepreneur lapangan? Oke, jawaban saya adalah ada. Oke, saya nggak sharing lebih jauh, tapi bahwa saya menjalankannya, saya menghidupinya. Oke, berarti kan memang ada. Tapi buat teman-teman yang ingin berdiskusi lebih jauh, konsultasi lebih jauh, ingin shortcut, saya nggak mau lah research di luar, karena saya mau secepatnya, especially in this condition ya, pandemic ini gitu. Oke, welcome, you may contact me ataupun contact my partner di Sekolah Bisnis FFG. Okay, everybody welcome. We will do our best untuk sharing lebih jauh. Okay, that's my sharing. Bye.